Zia seperti itu. Jadi orang yang berhasil melawan hawa nafsu di dalam hal itu termasuk orang yang jihad. Termasuk orang mujahid. Ya. Nah ini kalian misalnya ya para santri ini atau siapapun dimanapun kita membantu santri yang lain, membantu masyarakat, membantu umat untuk menghindarkan diri dari COVID-19 ini, dari virus corona ini misalnya. Itu termasuk jihad. Menolong santri yang lain, menolong orang, menolong masyarakat agar terhindar ya dari virus corona itu, dari COVID-19 itu. Sejauh-jauhnya ya. Itu termasuk jihad. Jangan dikira itu. Ya, di sini panitia tetap ya yang mujahid GTI itu yang di pesantren Darussalam itu mereka para mujahid, para pejuang. Mereka melaksanakan jihad ini supaya santri tidak terpapar virus corona. Semua saja, santri kecilnya, santri besarnya, gurunya, semuanya saja dalam rangka menghindarkan diri dari musibah itu termasuk kita berjihad di jalan Allah, gitu ya para santri semua dan hadirin. Jadi jangan melulu dimaknai jihad itu harus fisik perang, bukan hanya itu. Justru jihad akbar itu jihad yang paling besar kata Rasulullah setelah perang Badar adalah jihad melawan hawa nafsu itu. Nah, dalil kita ya untuk memohon kepada Allah agar kita selalu diberi petunjuk oleh Allah di dalam beragama ini, menghindarkan diri dari semua yang dilarang Allah. Lihat surat Al-An'am ayat 119. Itu salah satunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turidtum bi ilaihi. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Itu surat Al-An'am. Ayat ini berkaitan dengan apa ya? Di sini maknanya adalah mengapa kamu tidak memakan daging dari hewan-hewan yang halal yang ketika disembelih menyebut nama Allah. Jadi kalau kita menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, baca jangan lupa. Baca ayat atau baca nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Nah, itu halal sudah aman. Nah, kalau begitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu hakikatnya dalam hukum haram. Nah, di sini ada perkecualiannya illa madribtum ya ilaihi, kecuali kalau kamu dipaksa atau terpaksa ya memakan daging hewan yang disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Ya, di sini ada perkecualiannya illa maturirtum ilaihi ya. Jadi illa maturirtum ilaihi itu kecuali kalau kamu dipaksa tidak tahu gitu. Kalau kita keluar negeri kan tidak tahu. Kita keluar negeri misalnya ke negara-negara yang bukan Arab gitu ya. Bukan negara Timur Tengah. Kita makan daging sapi atau makan daging kambing atau chicken ya, ayam. Nah, kan tidak tahu kita disembelihnya itu pakai bismillah apa tidak. Nah, itu bismillah saja, artinya kita yakin sudah. Ya.
Kita makan saja. Allah pun membolehkan kalau itu kita terpaksa. Jadi illa ma turirtum ilaihi. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwahim bi ghairi ilmin. Nah ini. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Allah ini mengingatkan ini. Banyak orang bahkan mungkin mayoritas ya, yang lepas iman dari dirinya ingin selalu mengajak manusia untuk melanggar aturan-aturan Allah. Ini firman Allah loh ya. Ini kecenderungan mayoritas manusia ingin melanggar aturan-aturan Allah karena dianggap menyusahkan bagi orang yang suka melanggar. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Tidak boleh ya yang enak-enak gitu ya. Nah itu. Ini bahasanya bahasa Tuhan Allah ya. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Mereka itu senantiasa mengajak kepada kesalahan, pada kekeliruan, pada keharaman, pada kebatilan karena tidak punya ilmu, tidak punya ilmu agama. Bi ghairi ilmin ini kata Allah. Berarti manusia yang beriman mestinya paham ilmu agama. Paham ilmu fikih gitu ya, teknis-teknis kehidupan sehari-hari. Ya, fikih itu kan implementasi dari hukum Islam. Hukum teknis itu namanya fikih ya. Ada fikhus shalah, memahami bagaimana teknis salat, fikhus zakat atau fikhus zakah, mengetahui teknis bagaimana berzakat, fikhus siyam, bagaimana memahami kita berpuasa yang baik, ya, fikhul haji, fikih berhaji yang baik, termasuk fikhul umroh, fikih tentang umroh, itu mestinya paham. Nah, ini namanya orang beriman harus tahu itu. Walaupun tidak harus menjadi ilmuwan fikih, tidak. Tapi tahu gitu loh. Karena kalau tidak tahu nanti yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu bahayanya, kacaunya masyarakat, umat itu kan begitu. Yang halal diharamkan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dibalak-balik, itu bahaya. Bahaya itu. Nah, maka peringatan Allah ini jangan termasuk kepada kita gitu. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin, itu bi ghairi ilminnya itu yang parah. Tanpa punya ilmu agama, apabila dia berfatwa kacau nanti. Fatwanya kacau, mengacaukan umat. Kenapa? Karena dia tidak ahlinya berbicara tentang agama, memberikan fatwa tentang sesuatu hukum tanpa ada pengetahuan sedikit pun tentang hukum itu. Bahaya dalam beragama ini. Tapi kecenderungannya orang ingin menyesatkan orang lain. Di sini wa inna katsiran la yudilluna. Kebanyakan manusia ingin menyesatkan sesamanya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Atau punya kekuasaan, tapi kekuasaannya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kekuasaan yang digenggamnya itu loh, apakah sebagai pejabat apa saja lah. Sebagai pemangku jabatan apapun, di level apapun. Di level paling rendah sampai level paling tinggi. Tidak paham ilmu agama. Memberi statement atau memberi fatwa kalau bahasa agamanya. Salah, keliru, fatal. Nah ini peringatan Allah pada surat Al-An'am ini.
Oke ya. Nah, itu jihad yang pertama kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, jihad kata Ibnu Qayyim menuntut ilmu, ya, dan mempelajari ilmu. Jadi para santri ini dari usia sanawiyah, aliyah, mahasiswa, dewan guru yang sudah sarjana terus harus mencari ilmu. Terus jangan lelah. Yang sudah tua pun terus mencari ilmu. Yang sudah pensiun pun terus mencari ilmu. Jangan selesai. Jangan mauquf. Jangan statis. Jangan diam. Makanya Rasulullah SAW hadisnya yang sangat populer, yang sangat terkenal, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan ya, sampai ke liang lahat. Jadi sepanjang umur, sepanjang usia mencari ilmu itu ya, para santri dan hadirin semua. Saya sudah tua, sudah pensiun, nggak bisa. Terus mencari ilmu. Kalau sudah sepuh, ya mungkin lebih baik mempelajari ilmu-ilmu agama, ya. Itu lebih cocok. Yang sudah sepuh, yang sudah purna tugas, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak boleh berhenti. Silahkan. Banyak sekarang buku atau kitab beragama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak, hampir semua sudah. Kitab-kitab yang berat pun, yang dalam tradisi pesantren dikaji itu sudah banyak, semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa dibaca. Ya, kalau orang yang tidak punya basic atau tidak punya background atau latar belakang bahasa Arab yang kuat, bahasa terjemahannya. Kalau orang yang bahasa Arabnya kuat ya lebih baik teks aslinya baca, kitab aslinya baca. Tapi kan tidak semua orang bisa bahasa Arab, apalagi membaca Arab gundul. Kan hanya sedikit orang yang bisa membaca Arab gundul. Orang Islam kan tidak bisa semuanya. Nah, ada terjemahannya kan bisa. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk kata Ibnu Qayyim berilmu atau menuntut ilmu, mempelajari ilmu sampai liang lahat. Artinya sepanjang hidup, sepanjang usianya. Kenapa? Karena ilmu Allah ini banyak. Ilmu Allah ini banyak. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu kan firman Allah. Tidak semata-mata aku berikan ilmu kepadamu, hanya sedikit saja. Sedikit. Jadi kalau ada orang berilmu, bergelar tinggi, berderajat akademik tinggi, itu nggak boleh sombong. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan Allah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apapun gelar akademiknya, di dalam perspektif Tuhan Allah, itu sedikit ilmu yang dimilikinya, sedikit sekali. Ilmu Allah ini sangat banyak. Habislah umur sebelum habis ilmu Allah. Apa dalilnya? Oh, ada itu dalam Al-Quran itu. Ya. Dalilnya itu laukanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu dalilnya, itu orang santri paham. Santri-santri yang senior ya, guru-guru atau para mubaligh atau para sarjana ya udah paham itu ayat itu. Laukanal bahru midadan likalimati rabbi. Jika lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Tuhanku Allah, itu ya, lanafidal bahru, akan habis itu lautan, habis untuk dijadikan tinta loh. Lautan samudra India, samudra Hindia, samudra Atlantik, ya, samudra Pasifik, semua lautan di dunia ini jadikan tinta, habis lautan itu. Qabla an tanfada kalimatur walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kami, kata Gusti Allah,
akan tambah itu lautan samudra berkali lipat, berlipat-lipat untuk menjadi tinta dalam menulis ilmu Allah. Habis lautan itu. Itu saking apa? Saking banyaknya ilmu Allah. Hanya kita yang terbatas. Kita manusia hanya terbatas. Jadi jangan adiguna asa aing uyah kidul. Kata orang Sunda itu. Jangan takabur, jangan arogan, jangan sombong dengan ilmu yang dimiliki. Kecil di mata Allah, sedikit di mata Allah. Apalagi ilmu itu digunakan untuk menzalimi orang. Kekuasaan digunakan untuk menganiaya orang. Untuk menzalimi anak buahnya. Untuk menzalimi umat. Untuk menzalimi masyarakat. Wah, sudah berlipat-lipat dosanya itu. Nah, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ini, maka hai kalian manusia, ya, bersemangatlah terus mencari ilmu dan mempelajarinya, mendalaminya. Karena ilmu Allah itu sangat banyak. Ilmu yang kita miliki sarjana S1, S2, S3, guru besar, kiai, ulama. Ya di mata Allah sedikit ilmunya itu, sedikit. Ya, jadi jangan takabur, jangan arogan. Jangan sombong dengan ilmu itu. Apalagi dengan jabatannya, semuanya fana di dunia ini. Semuanya sementara. Semuanya akan sirna. Semuanya akan lenyap. Nah ya, jadi itu. Nah, menurut Ibnu Qayyim mengutip ya firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang terkenal itu loh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu ayat ini. Atau ini terjemahkan dulu ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu ke derajat yang lebih tinggi. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini para santri dan hadirin hadirat dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Ini ceritanya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memberi tausiah ya di suatu majelis gitu, itu para sahabat tuh berdesak-desak, ya berdesak-desak ingin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian lah semacam ini gitu ya, semacam ini. Dulu kan belum ada ruangan sebesar ini, belum. Ya mungkin di rumah beliau atau mungkin di luarnya ya kita bayangkan seperti itu. Nah, ayat ini turun karena apa? Karena ya ketika umat banyak yang datang ke rumah Rasulullah, ya kemudian ada orang yang datang terlambat, maka Rasulullah minta, maka turun ayat ini ya. Coba beri kelapangan, beri tempat gitu loh ya. Yang datang belakangan beri tempat, kasihan, jangan egois gitu ya. Yang sudah datang duluan tidak memberi tempat. Nah itu maksudnya itu. Caranya ya mungkin bergeser ke kiri, ke kanan, atau mungkin ke belakang.
mengalah gitu. Itu seperti itu. Kemudian wa idza qila syuzu fangshuzu, maksudnya berdiri. Berdiri itu begini. Jadi kalau ada orang yang datang ya, yang datang terlambat, kemudian di situ sudah penuh ruangannya, maka orang yang datang duluan sebaiknya mengalah, dia ke belakang gitu. Kata Rasulullah kan begitu. Ini firmannya di yang ya, kata Gusti Allah ya. Fa idza qila fangsuzu, berdirilah. Berdiri maksudnya beri tempat kepada yang baru datang. Kalau itu penuh. Nah, tetapi para mufassir mengembangkan ayat ini sebagai ajaran Islam yang mengajarkan apabila manusia atau orang yang mempunyai kelapangan membantu orang yang sedang kesempitan, yang sedang sempit, yang sedang susah. Nah itu Allah nanti akan memberi ganjaran di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Jadi mufassir tidak hanya soal teknis. Kalau di suatu ruangan, satu majelis itu tidak ada tempat, hurin gitu ya bahasa Sundanya, berdesak-desakan, kemudian yang sudah ada mengalah. Bukan hanya itu. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai kelapangan rezeki membantu orang yang kesempitan rezeki. Nanti Allah akan mengganti. Kemudian selanjutnya Ibnul Qayyim juga menggarisbawahi ya. Menggarisbawahi dengan mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam soal kelapangan ini, membantu orang yang sedang sempit hidupnya, orang yang lapang itu ya mungkin rezekinya cukup, ya tidak harus melimpah ya, menolong itu tidak harus melimpah, cukup kemudian ada sesama muslim atau siapapun yang sedang kesusahan dibantu, dilapangkan kesusahannya itu menjadi cukup gitu ya. Nah, Rasulullah dalam hal ini menegaskan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Itu hadisnya terkenal itu. Allah itu akan selalu senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesamanya. Ihsan, ini yang tidur dibangunkan. Ihsan Irfan, kamu kan dekat itu. Nah itu bangunkan. Biar dapat berkah ya. Bangun. Jadi wallahu fi aunil abdi, Allah itu akan berada, akan selalu ya bersama hambanya atau akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesamanya. Itu ya. Jadi wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Itu jelas hadis sahih itu udah. Itu di depan San. Dulu San. Nah, itu kan seperti tidur di kamar itu. Bukan ngantuk lagi, itu kan tidur di kamar itu. Nggak boleh seperti itu, kamu harus kuat ya anak-anakku ya. Harus kuat. Calon pemimpin tuh jangan memble begitu, aduh. Jangan memble ya, kalian tuh tantangan zaman ke depan itu perlu pemimpin-pemimpin yang kuat, sehat gitu loh ya. Yang sehat, yang tangguh fisiknya, mentalnya, ilmunya harus cukup. Berat loh. Kalian ini sekarang taruhlah mungkin 18, 19 ya. Mungkin ada yang 16, ada yang 15 tahun. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ini dunia ini sudah nggak akan seperti ini, akan mungkin canggih. Memerlukan kepintaran yang luar biasa.
keterampilan yang luar biasa, bekal ilmu yang memadai. Ya, santri Darussalam ini harus kuat fisik mental. Di samping moral, ya moral itu pasti, akhlakul karimah itu pasti wajib itu, wajib ain. Tapi fisik kalian harus kuat. Ini yang tungkul itu ya. Dek, ya, bangunkan, jangan. Ayo tegak. Ditutup itunya. Dibuka itunya. Nah, itu untuk naik motor itu. Nah, itu jangan tertutup gitu. Yang pinggirnya lagi bangunkan. Ayo bangun nak. Yang kuat dong. Aduh, kalian usia berapa sih ini? Ya, usia sanawiyah apalagi ini, masih seger gitu loh, masih fresh ya. Ini bukan apa-apa, ini latihan mental. Coba kalau kalian nanti ya, kalau pas liburan itu lihat itu latihan militer, waduh ngeri itu latihan militer itu. Yang nggak disiplin pukul, bukan hanya dibangunkan itu, pukul, tendang sama komandannya. Kalau kita kan tidak, kalau pesantren tidak lah. Kalau tentara itu karena mau perang ya, persiapan perang, prajuritnya harus tangguh fisiknya. Yang nggak disiplin tendang, pukul, push up 30 kali. Ya itu tentara. Kuat ya, yang harus kuat kalian. Ini kalian tuh calon pemimpin. Darussalam itu pesantren untuk menyiapkan calon-calon pemimpin umat, bangsa dan negara pada masa-masa yang akan datang. Gitu loh. Bukan hanya kalian diberi ilmu oleh kami para di sini, para guru, para pimpinan. Tapi kalian harus siap jadi pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Bahkan mungkin insya Allah pemimpin negara. Ya, tidak mustahil. Baik, kita teruskan. Jadi wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu ada di dalam atau selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong orang lain. Ini kaitannya dengan tadi orang yang mempunyai kelapangan membantu orang yang sedang sempit rezeki, sempit kehidupan, sempit apapun, tolong sama-sama, ta'awun namanya itu. Ya, sama-sama menolong sesama muslim, sesama muslimah. Ya. Bagaimana kalau menolong agama lain? Ya, tolong juga kalau perlu. Ada tetangga beragama non-Islam, tolong. Wajib kita tolong kalau memang mereka perlu bantuan kita. Perlu bantuan tetangganya yang muslim. Ya, dalilnya banyak dalilnya. Ya. Rasulullah itu diutus oleh Allah ke dunia itu untuk menaburkan kasih sayang kok. Untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk hanya orang Islam saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku utus wahai Muhammad. Kecuali engkau adalah untuk menebarkan kasih sayang. Untuk seluruh umat manusia. Umat manusia itu bukan hanya Islam. Ada Katolik, ada Kristen. Kristen Protestan maksud saya, Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan lain-lain. Kalau mereka perlu bantuan, bantu oleh orang Islam. Dalam masalah-masalah sosial, dalam masalah-masalah kemasyarakatan, dalam masalah ekonomi. Kalau soal akidah ya lakum dinukum waliyadin. Kalau soal akidah, bagimu agamamu, bagiku agamaku, Islam itu tuh garis demarkasinya jelas. Tapi dalam masalah sosial, masalah kebudayaan, masalah kemanusiaan, kita wajib tolong menolong dengan mereka, kan gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari konsep jihad menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada umat, kepada masyarakat. Jadi kalau tadi kan mempelajari ya, mendalami ilmu. Nah sekarang ilmu yang dimiliki oleh manusia itu diamalkan.
Jangan digunakan untuk diri sendiri, pintar sendiri, pandai sendiri. Jadi sarjana sendiri. Jadi master, magister sendiri, jadi doktor sendiri, jadi profesor sendiri. Ajak yang lain dong. Kondisikan yang lain juga bisa jadi sarjana. S1, S2, S3. Kalau bisa jadi guru besar, jadi profesor. Jangan untuk diri sendiri. Ya. Ini ancamannya berat. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan orang banyak. Untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Dalam lingkup yang kecil untuk kemaslahatan anak buahnya. Ya. Nah, Allah mengibaratkan nih, orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan, itu kecamannya berat. Surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang sering dibaca oleh santri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Ya, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Itu surat Al-Jumu'ah itu, ya. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada kepundaknya kitab Taurat. Ya, tapi mereka tidak memikulnya seperti keledai, ya, membawa kitab-kitab yang tebal. Nah, itu artinya apa? Orang-orang yang berilmu tinggi, apakah itu ulama, kiai, doktor, profesor, ya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu sama dengan dia mau membawa atau mereka membawa kitab-kitab tebal itu seperti himar. Ya, untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Jadi mungkin bawa gerobak gitu ya, gerobak ilmu kitab-kitab tebalnya itu dimasukkan ke gerobak tuh diseret sama orang itu. Nah itu seperti itu. Jadi masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Seperti himar, binatang himar membawa kitab-kitab tebal di gerobaknya diseret oleh si himar itu. Bukan itu ilmu itu. Bukan memamerkan kitab-kitab tebal. Amalkan walaupun hanya satu ayat, satu kalimat. Ya, satu paragraf. Satu alinea, enggak apa-apa. Yang penting diamalkan. Kan begitu. Ini ngeri loh perumpamaan dari Allah ini. Seekor himar membawa kitab-kitab tebal dimasukkan ke gerobaknya, kemudian himar itu menyeret gerobak itu kemana-mana supaya dilihat orang banyak. Nah, seperti itu orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini dikecam ini oleh Gusti Allah dalam surat Al-Jumu'ah itu. Ini yang dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi orang itu ilmunya walaupun tidak banyak amalkan. Misalnya guru ngaji di kampung, di dusun apa, amalkan walaupun dia hanya beberapa ayat yang tahu. Ya. Balighu anni walau ayat. Kan gitu kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah gitu, jangan semprot aja biar latihan ya. Leadership. Jadi tidak usah menunggu pintar dulu atau sarjana dulu. Berapapun, sedikit pun tidak apa-apa. Menyampaikan ilmu kepada umat, kepada masyarakat yang membutuhkan, yang haus ilmu agama. Sampaikan. Ya balighu anni walau ayah, kan begitu. Coba kan ustadz-ustadz di kampung-kampung itu ya. Itu orang-orang ikhlas itu mengajari di tajuk-tajuk, di langgar-langgar, di musola-musola, mengajar anak kecil, remaja, pemuda atau orang tua. Itu orang-orang ikhlas
Itu al-mukhlasin itu atau al-mukhlisin itu. Ya. Syukur-syukur kalau pemudanya itu sudah sarjana lebih bagus, tapi banyak yang tidak sarjana, yang putus kuliah. Tapi mereka pejuang, mujahid ilmu di kampungnya. Mujahid ilmu di desanya. Loh. Ya ini ditekankan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dalam kitab ini. Nah, kemudian untuk orang-orang yang beriman dan berilmu, nah hati-hati, ini peringatan Allah ini. Termasuk kita yang mubaligh ini ya. Para ulama, mubaligh, guru, ustadz, kiai. Dimatikan udah. Ya, hati-hati ini, ada peringatan Allah ini. Apa itu dalam surat Al-Baqarah ayat 44 itu ayat yang terkenal juga nih. Atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun. Nah ini nih. Atamuruna nasa bil birri, tidakkah engkau suruh manusia untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, berbuat kesalehan. Wa tangsawna anfusakum, tetapi kamu sendiri melupakan dirimu. Artinya apa? Kamu sendiri yang mengajaknya itu, engkau sendiri yang mengajak kebaikan itu, tidak melaksanakan kebaikan itu. Hanya untuk orang lain, dirinya tidak melakukan kebaikan. Waduh, ngeri itu. Ngeri itu. Dan wa antum tatslunal kitab, dan engkau membaca Al-Qur'an, membaca kitab. Alkitab itu di sini maksudnya Al-Qur'an. Tapi kamu nggak mengamalkannya, itu aduh itu ngeri-ngeri itu, ngeri-ngeri sedap itu istilahnya. Ya Ihsan ya Irfan ya. Atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun. Tidakkah kamu berpikir? Apakah ada orang yang seperti itu sekarang? Banyak para santri, hadirin hadirat. Banyak. Orang mengajak kepada kebaikan, orang itu sendiri nggak berbuat kebaikan. Orang itu menyuruh sholat, tapi dia sendiri nggak sholat. Orang itu menyuruh zakat, orang itu sendiri nggak zakat. Orang itu menyuruh mencari ilmu sampai ke mana, ke Cina gitu ya istilahnya tuh. Utubul ilma walau bisin. Tapi dia sendiri nggak mau mencari ilmu. Statis gitu loh. Nah itu ancamannya berat. Dalam ayat yang lain, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ancaman Allahnya berat itu. Ya, besarlah dosanya orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan apa yang dikatakannya. Kabura maqtan itu banyak itu. Udah hafal itu para remaja, para pemuda itu. Kabura maqtan istilahnya itu. Orang yang antara bibirnya dengan kelakuannya berbeda. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, 3 sudah ya. 3 jihad menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang pengertiannya, definisinya ternyata luas ya, tidak hanya soal perang ya, perang melawan musuh ya. Ada waktu ya beberapa menit, silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Atau mungkin Kang Agus, Abdus Salam, apakah ada yang chat itu yang bertanya? Kalau ada silahkan dibacakan kalau ada. Atau santri dulu silahkan ya. Baik, di chat Zoom belum terpantau ada pertanyaan. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin barangkali dari peserta daring ada mau pertanyaan secara interaktif barangkali atau bahkan dari para santri, dipersilakan.
Silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik santri yang hadir di Gedung Nadwatul Ummah ini maupun Bapak Ibu dimanapun berada ingin bertanya melalui itu online gitu ya, daring gitu, langsung. Kalau ada silahkan. Ini babnya bab jihad ya, jihad tadi yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi kalau di review itu kalau murojaah ya, murojaah itu jihad yang pertama adalah manusia hamba Allah untuk selalu mempelajari petunjuk Allah dan memahami agama yang benar, ajaran agama Islam yang benar. Itu jihad itu. Jadi kalau kita mempelajari agama Islam yang benar, mempelajari Al-Quran yang benar, mempelajari hadis yang benar, atau pendapat ulama yang benar, itu kita sudah berjihad di jalan Allah. Yang kedua, jihad yang kedua menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah selalu semangat untuk menuntut dan mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu agama Islam tentu saja ada ilmu pengetahuan secara umum. Itu termasuk jihad. Nah, yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jihad itu juga untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang dan menerangi masyarakat yang gelap dengan ilmu kita. Dengan ilmu yang kita miliki itu diterangi. Jangan digelapi ya. Justru umat itu dibuat terang benderang dengan agama Islam. Bukan dibuat keruh. Bukan dibuat konflik. Bukan dibuat pasea bahasa Sundanya ya. Bukan dibuat kisruh umat itu. Didamaikan kalau mereka berselisih. Diluruskan kalau mereka bengkok. Ya, ditenangkan kalau mereka stres. Itu tugas kita sebagai hamba Allah yang mempunyai ilmu atau mungkin yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan apapun di level apapun. Gitu ya. Jadi jihad itu kalau diamalkan luar biasa pahalanya. Pahalanya surga oleh Allah. Surga anak-anakku hadirin hadirat semua. Jangan main-main ini. Pahala dari Allahnya luar biasa besar. Tapi juga berat melaksanakannya karena godaan setannya luar biasa juga. Godaan setannya dahsyat juga masalahnya itu. Baik, nah kita tutup ya dengan mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan tazula qadama abdi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Ini terkenal juga hadisnya ini, terkenal ya. An umrihi fima afnahu wa an syababihi ya fima ablahu wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Hati-hati nih kata Rasulullah ya, tidak akan tergelincir dua kaki hamba Allah pada hari kiamat nanti. Artinya tidak akan jadi orang rugi ya, orang yang terhina-hina di hari kiamat nanti, kecuali 4 hal ini harus beres dulu. Apa 4 hal kata Rasulullah? 1, an umrihi fima afnahu. Umurnya digunakan untuk apa? Nah ini ya. Umur manusia ini digunakan untuk apa selama hidup di dunia ini? Untuk kebaikan, untuk kesalehan, untuk perdamaian, untuk kemaslahatan, atau sebaliknya. Yang kedua, ya kata Rasulullah, wa an syababihi fima ablahu, ketika mudanya. Nah kalian ini yang masih muda ini hati-hati. Ketika masa muda ini digunakan untuk apa? Untuk foya-foya, untuk main-main saja, atau untuk mencari ilmu, untuk berkhidmat kepada kedua orang tua, kepada keluarga. Ditanya nanti pada hari kiamat itu. Pada masa mudamu itu kamu gunakan untuk apa? Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi.
yang punya ilmu, ilmunya digunakan untuk apa? Untuk ngapusi orang, untuk membodohi orang, atau untuk menerangi orang, untuk membuat orang pintar, membuat orang sadar, untuk apa? Ditanya nanti itu. Pada hari kiamat sudah ditanya. Ilmunya digunakan untuk apa? Untuk gagah-gagahan, ya, dengan gelar sosial, gelar akademik, hanya untuk gagah-gagahan. Ditanya nanti, hati-hati. Wa an ilmihi, ya, madza amila bihi. Yang ketiga itu. Yang keempat, wa an malihi min aina akhadahu, ya, wa fima anfaqahu. Ditanya hartanya itu diambil, dapatnya dari mana? Dan digunakan untuk apa hartanya itu? Itu nanti di hari kiamat. Kalau ini selesai, kalau ini lolos dan lulus, insya Allah nggak akan diadab pada hari kiamat sebagai orang-orang yang hina, sebagai hamba-hamba Allah yang hina. Pada hari kiamat akan ditolong oleh Allah. Kalau 4 hal ini bisa selamat. Ya. Nah, ini penutup dari kuliah subuh ini. Sudah jam 6 lebih, ya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga Allah senantiasa dan selalu memberi kesehatan dan umur panjang kepada keluarga besar Darussalam seluruhnya, kepada keluarga besar Lingkar Kalam Ulin Nuha Yogyakarta, para dosen dan keluarganya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, kepada alumni Darussalam yang mendengarkan kuliah subuh ini, kepada siapa saja. Semoga Allah memberi sehat dan umur panjang kepada kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Sehat dan umur panjang untuk ibadah, ya, bukan untuk maksiat. Yang ketiga, semoga Pondok Pesantren Darussalam ini dilindungi oleh Allah dan seluruh isinya, seluruh penghuninya, santrinya, pengurusnya, pembimbingnya, seluruh pimpinannya, seluruh orang tua santri di rumahnya dijaga oleh Allah dari segala malapetaka, mara bahaya, mara bencana, dijauhkan dari virus corona dan virus-virus yang lain. Yang ketiga, semoga kalian santri Darussalam, baik madrasah sanawiyah, madrasah aliyah negeri, SMA plus, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam, S1, S2-nya, seluruhnya saja, ya, oleh Allah nanti ditakdirkan menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin masyarakat, mungkin juga pemimpin bangsa dan negara. Tidak mustahil kalian akan jadi pemimpin bangsa dan negara, ya, apakah itu jadi kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, menteri, wakil menteri. Jadi apa saja yang bermanfaat untuk umat, untuk agama Islam. Khairun nasi anfa'hum lin nasi, begitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Itu hadisnya begitu. Dan semoga virus corona dijauhkan sejauh-jauhnya dari keluarga besar Darussalam, keluarga besar alumni Darussalam, keluarga besar Lingkar Kalam Ulin Nuha Yogyakarta, dan siapa saja, ya, yang menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, solihina, solihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta
faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallahil azim ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma inni 'abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka 'adlun fiyya qada'uka. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jala hasani wa dhihaba hammi. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Khawfiyal Altaf. Ultuf bina 'inda syada'idi wa najjina minal makaid walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kiai Dr. Fadil Munawar Mansur, MS. Alhamdulillah kuliah subuh kali ini sudah selesai dan alhamdulillah ternyata di segmen akhir pun ada pertanyaan, namun karena memang keterbatasan waktu saya mohon maaf baik peserta di Zoom. Insya Allah mungkin berkenan nanti Bapak Kiai untuk menjawab insya Allah di segmen yang akan datang, dan insya Allah kajiannya tetap dengan kajian kitab Zadul Ma'ad. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir secara virtual, baik peserta secara tatap muka. Insya Allah di minggu depan kita akan bertemu lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan santri putri dulu yang tertib, tenang. Tertib, ya. Santri putra sabar, biar tidak berkerumun ya di gerbang. Alhamdulillah. Nuhun Gus ya. Sama-sama. Tuh, Ahmad Farhani nongkrong ya. Baik, sebagai informasi tambahan khusus untuk peserta virtual yang insya Allah nanti perkuliahan yang akan datang bisa terlebih dahulu mencatat pertanyaannya di 15 menit sebelum acara berakhir. Teman-teman virtual nanti bisa melontarkan pertanyaan baik via chatroom atau secara khusus ke nomor WhatsApp saya di 0813 8387 Ahmad Farhani. Nanti insya Allah di link deskripsi kanal YouTube IAID Ciamis akan disematkan di sana, teman-teman langsung memberikan atau menyampaikan pertanyaan secara khusus untuk nanti dilontarkan di segmen yang akan datang. Baik, terima kasih. Itu saja sebagai informasi dan pertanyaan yang tadi sudah kami catat, insya Allah di minggu depan akan kami sampaikan. Hatur nuhun, hapunten bila aya hal anu kira. Salamna kasadayana. Jadi jadwal divaksin ruang virtual kan ditutup. Kurang mau ayeuna jadwal divaksin.
Udah Kuningan. Kemenang Kuningan mah udah.